Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya guru hebat se-Indonesia. Pada kali ini saya akan menyampaikan modul 1.4 A9 tentang aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mugi Handayani SPDI dari SD Negeri Kabupaten 02 Kecamatan Tarup Kabupaten Tegal. Pengajar praktek saya adalah Pak Masruri dan fasilitator CGP saya adalah Ibu Evi Sumiati. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.4A9 ini adalah calon guru penggerak diharapkan dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Adapun latar belakang adalah sekolah idaman, adalah sekolah yang mampu memberikan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk penindasan, kekerasan, bullying, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Sekolah tersebut akan berusaha menciptakan budaya positif dalam kesehariannya. Adapun tolak ukur keberhasilan penerapan budaya positif, yang pertama adalah peserta didik mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, murid terlibat aktif dalam budaya positif di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, adapun lini masa tindakan dalam diseminasi budaya positif yang saya laksanakan adalah yang pertama, menyampaikan program diseminasi kepada kepala sekolah dan meminta izin. Kemudian yang kedua, menyebarkan undangan untuk acara diseminasi kepada seluruh dewan guru. Yang ketiga, peserta mengisi daftar hadir. Yang keempat, penyampaian diseminasi pemahaman budaya positif yang saya ketahui dan saya pelajari dari modul 1.4 dan yang selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, berikut adalah kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di SD Negeri Kabupaten 02 oleh saya, calon guru penggerak Mugi Handayani SPDI dari Kabupaten Tegal. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kabupaten 2 Bapak Herudin, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terkhusus buat Ibu Muti Handayani, yang kami hormati karyawan perpustakaan dan penjaga SD Negeri Kabupaten 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri undangan di acara diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Muti Handayani SPDI, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Negeri Kabupaten 2 Kecamatan Tarif Kabupaten Tegal, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah ini dengan melalui ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali acara pada hari ini dengan membaca Al-Qur'an kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Kabupaten 2. Kepada yang terhormat Bapak Herudin SPDC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Mugi selaku guru penggerak angkatan 7 yang di SD Kabupaten orang kedua, dan kepada peserta diseminasi aksi nyata dari Mugi, itu peserta Bapak Ibu Guru SDN Kabupaten 2 yang saya hormati, serta operator dan karyawan perpustakaan. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini. Yang kedua, kita ucapkan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah akan memberikan syafaatnya pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam acara ini nanti guru penggerak akan melaksanakan penyebaran aksi nyata masalah budaya positif. Apa yang menjadi program dari guru penggerak yaitu budaya positif, mari kita laksanakan dengan baik. Walaupun di SD sudah ada budaya positif, tapi dari guru penggerak akan menambah budaya positif yang lebih banyak lagi agar SD Negeri Kabupaten 2 menjadi SD yang baik, SD yang budaya positif.
Semakin banyak budaya positif yang ada, semakin majulah SD Kabupaten 2. Semakin maju berarti prestasinya semakin meningkat, semakin baik. Itu harapan dari kepala sekolah, dan harapan dari sekolah ini adalah menjadi SD yang berprestasi. Juga harapan Bapak Ibu semua menjadi SD yang berprestasi, SD yang maju. Itulah sambutan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Selanjutnya adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada yang terhormat Ibu Mugi Handayani SPDI calon guru penggerak angkatan 7, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kabupaten 02 Bapak Herudin SPDSD, yang kami hormati segenap Dewan Guru beserta staf TU SD Negeri Kabupaten 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara saya dalam acara pemahaman budaya positif aksi nyata saya di calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya nanti beberapa menit ke depan, antara 30 atau 40 menit, saya akan menyampaikan aksi nyata saya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu pemahaman atau diseminasi tentang pemahaman budaya positif. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Pada slide pertama yang saya tampilkan adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sampaikan terlebih dahulu di awal bahwa visi dari SD Negeri Kabupaten 02 adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya mandiri berdasarkan iman dan takwa. Yang mana visi ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru semuanya pada awal pembelajaran kegiatan tahun 2022-2023. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu betapa rukunnya kita pada gambar. Mudah-mudahan ini tidak hanya pada gambar ya Bapak Ibu, tapi bisa terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa bersikap rukun untuk memberikan contoh kepada peserta didik kita. Selanjutnya dari visi SD Negeri Kabupaten 2, apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru? Bahwa yang harus dilakukan sebagai guru yang pertama adalah kita harus menanamkan nilai-nilai guru. Jadi sebagai guru tidak hanya kita mengajar sudah selesai, tidak. Tetapi ada beberapa ilmu yang harus kita terapkan pada diri kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah nilai-nilai guru. Dari beberapa modul yang sudah saya pelajari, diantaranya adalah pada modul 1.4 tentang budaya positif. Itu pemahaman yang sangat luar biasa yang bisa saya dapatkan di guru penggerak. Mungkin Bu Alfiah selaku guru penggerak, sekarang sudah menjadi guru penggerak ya, Bu Alfiah SPDSD itu sudah tahu betul bermanfaat sekali ilmu
dari guru penggerak. Makanya ayo teman-teman yang belum mendaftar segera mendaftar, karena beberapa pemahaman yang memang dari awal saya saja dari tahun berapa baru paham bahwa memang seorang guru itu luar biasa. Ada beberapa banyak ilmu baru, pengetahuan baru yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama adalah nilai-nilai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk menjadi seorang guru itu harus kita mempunyai nilai-nilai. Yang pertama adalah mandiri, itu jelas. Mengapa kita harus mandiri? Mandiri dalam hal apapun. Mandiri kita harus dalam mendidik anak. Kita harus menyampaikan pemahaman dengan apa? Dengan mandiri sesuai dengan pengetahuan kita. Tetapi pengetahuan itu kita harus selalu bertambah supaya tidak terlambat, tidak ketinggalan informasi dalam penyampaian pendidikan. Harus mandiri. Kemudian reflektif. Reflektif ini kita harus melakukan kegiatan-kegiatan, merefleksikan diri. Apa sih kekurangan yang ada pada diri kita? Itu namanya refleksi. Kita bisa menanyakan kekurangan diri kita dalam pembelajaran, bisa menanyakan pada kepala sekolah atau mungkin pada teman sejawat, itu juga bisa. Pada kegiatan pada kepala sekolah bisa dilakukan ketika kita ada TKG penilaian guru, itu juga bisa. Di situ akan disampaikan apa kekurangan kita dalam pembelajaran. Kemudian kolaboratif. Kolaborasi itu artinya kerjasama dalam mewujudkan suatu visi tadi yang awal saya sampaikan. Itu harus ada kolaborasi antara semua teman-teman guru di sini. Jadi saya di sini sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, dan Bu Alfia yang sudah menjadi guru penggerak angkatan 4 itu tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Perlu adanya kolaborasi dari teman-teman guru semuanya untuk bisa mewujudkan visi yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian inovasi. Sebagai seorang guru kita harus inovasi. Inovasi dalam kegiatan pembelajaran, kita harus aktif. Kita harus inovasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Contohnya apa? Membentuk alat peraga, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Jangan berpacu pada buku, jangan berpacu pada internet, tetapi kita harus membuat sebuah alat peraga yang memang baru dibuat oleh kita. Itu namanya kolaboratif. Serta berpihak pada peserta didik. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan pemahaman yang sangat luar biasa. Dulu mungkin kita selalu mempunyai pemahaman bahwa kita sebagai pengajar ya berkehendak mutlak kepada siswa. Tetapi Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan beda dengan apa yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan, bahwa sebenarnya pendidikan itu harus berpihak pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, selain nilai-nilai guru, ada juga peran guru. Di antaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Saya tahu betul, pasti semua guru bisa berbicara di depan. Tidak ada guru yang tidak bisa berbicara di depan. Makanya saya kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah mengizinkan, nanti setiap hari Senin Pak, tidak hanya guru PNS saja yang menjadi pembina upacara, saya juga menginginkan untuk WB supaya bisa, saya tahu semuanya pasti bisa berbicara, tapi untuk melatih Bapak Ibu guru yang Yata Bakti supaya terbiasa berbicara di audio umum. Jadi ketika panjenengan nanti ketika mendaftar sesuatu yang menuntut untuk berbicara di depan umum, sudah tidak diragukan lagi. Menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai guru penggerak, sebagai guru, kita harus menggerakkan komunitas. Misalkan guru penggerak harus menggerakkan kelasnya. Bagaimana mengatur kelas yang baik, bagaimana mengatur peserta didik yang baik di dalam kelas. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Kita sering sharing mungkin ya, Bapak Ibu, ada peserta didik yang ini itu bagaimana Bu dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu coach. Kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar ini banyak sekali.
dan sangat luar biasa. Mungkin sempat kemarin saya juga menanyakan pada fasilitator sama pengajar praktek ada apa, mungkin Pak Har juga menyaksikan kok pemahaman KHD, pemikiran KHD ini tidak disebarkan secara umum, tetapi hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi kan semua guru itu bisa tahu apa sih, bagaimana sih pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, bagaimana untuk penerapan peserta didiknya. Pemikiran kemarin pengajar praktek saya menyampaikan mungkin pemerintah belum bisa membuka ini pemikiran-pemikiran KHD secara menyeluruh, tetapi secara bertahap. Pada kegiatan-kegiatan tertentu, salah satunya adalah kegiatan calon guru penggerak. Trilogi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ada yang tahu Bapak Ibu artinya? Ketika di depan kita menjadi tuntunan atau contoh, ketika di belakang kita memberikan semangat, dan tuturi handayani mendorong. Iya, itu Bapak Ibu, kita harus tahu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini budaya positif. Budaya positif inilah yang nanti akan ditekankan pada guru penggerak. Saya tahu, teman-teman juga mungkin tahu bahwa sekolah, bahkan semua sekolah itu mempunyai budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ini budaya positif. Yang namanya positif itu pasti yang baik-baik. Nah, apa sih tujuan budaya positif? Tujuan budaya positif adalah untuk menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu profil pelajar Pancasila itu meliputi yang ke-6, ya. Ada 6: beriman dan berakhlak, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong. Itu adalah 6 pilar profil pelajar Pancasila, yang mana itu adalah tujuan dari budaya positif. Makanya sudah kita laksanakan ya, supaya bisa tertanam pada jiwa anak. Itu kita memutar lagu profil pelajar Pancasila setiap hari Jumat dan Sabtu. Supaya apa? Setidaknya anak-anak itu sudah paham apa itu yang termasuk pada profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah sudah diterapkan di sini. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan pemantik, perlu dijawab ya Bapak Ibu, tapi tidak saya nilai. Tidak apa-apa ya Bu Her, jangan takut menjawab Bu Her. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Masih terpaksa. Ya, selama ini masih terpaksa seperti itu ya. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Nah, dari beberapa pertanyaan ini ada banyak perbedaan jawaban ya Bapak Ibu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Pembahasan di sini ada 6 yang saya sampaikan. Mulai tadi menyampaikan tadi ada sekitar 30 atau 40 menit ke depan saya akan menjelaskan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Ini yang penting Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia di dunia, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ada beberapa di sini yang menurut saya itu penting dalam kegiatan pembelajaran kita sebagai guru. Yang perlu garis bawahi saya adalah nomor 2, 3, kemudian 6. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa teori
Teori kontrol, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Perlu dipahami ada dua pembagian di sini. Stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di sampingnya teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang di samping semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di sampingnya adalah model berpikir menang-menang. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Selanjutnya Bapak Ibu, teori kontrol menurut Dr. William Glasser yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak disukai. Dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu penjelasannya. Kita itu tidak bisa mengontrol maunya murid itu apa. Tidak bisa mengontrol. Maksudnya apa? Terkadang kita menginginkan siswa supaya diem dalam pembelajaran, ya Bapak Ibu. Ya. Tetapi tidak bisa memaksakan kepada mereka harus diem, tidak. Apalagi selama saya mengajar kelas 1 sampai kelas 6 ya, kelas 1 yang luar biasa. Kalau yang namanya kelas 1, kalau kelas 2 kan sudah bisa diatur, tapi kalau kelas 1 suruh diem, satu diem, tapi nanti di samping belakang itu masih ribut. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Contoh Bapak Ibu, kita tadi tidak bisa memaksakan, hei anak-anak diam. Tidak seperti itu, tetapi pakainya penguatan positif. Contoh seperti ini. Ayo sekarang duduk, mau jadi anak yang pintar apa tidak? Jadi ada tambahan, tidak memaksakan kepada anak. Ayo anak-anak duduk. Caranya tidak seperti itu, tetapi ada bujukan di sini, lebih halus caranya. Ayo anak-anak duduk, mau jadi anak yang pintar enggak? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Contoh, misalkan ada anak yang berbuat salah, itu kita tidak harus dan tidak boleh langsung menyalahkan Bapak Ibu. Kamu salah tadi yang dilakukan, jangan seperti itu. Itu akan menjatuhkan mental anak. Apalagi kita menyalahkan anak tersebut di depan teman-temannya. Itu secara tidak langsung psikologis anak itu akan terganggu Bapak Ibu. Di sini dilihat menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih seperti itu, berarti kita tidak benar Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Seterusnya, ketika misalkan kita menyalahkan mereka di depan kelas, di depan teman-temannya, itu secara otomatis dia berpikiran. Yang pertama jelas malu ya Bapak Ibu, malu. Dan teringatnya itu tidak baik tentang kita. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif itu.
Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi untuk memberikan atau menyalahkan anak itu tidak harus dengan suara yang keras. Tapi kadang kita keluar dari kontrol kita ya Bapak Ibu, keluar dari kontrol kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini. Kemudian, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Bisa digarisbawahi ya Bapak Ibu. Ketika kita akan melakukan perubahan, rubah dulu diri kita. Kadang saya juga merasa canggung dengan gelar saya sebagai walaupun baru calon guru penggerak, tetapi sangat slogannya guru penggerak kan bergerak dan menggerakkan. Tapi saya masih canggung dengan apa yang melekat pada diri saya, calon guru penggerak. Itu tadi slogannya harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Apalagi di sini saya membaca bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Intinya kita ubah diri kita dulu. Kalau kita ingin merubah orang lain, dalam artian ketika panjenengan ingin membuat anak-anak menjadi seseorang yang lebih baik, kita harus belajar lebih baik dulu. Kita harus menjadi guru yang lebih baik dulu. Jangan sampai kita mengatakan anak-anak yang disiplin ya, tetapi kita disiplin, mohon maaf. Rubah dulu pribadi kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana supaya kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak ya. Makanya saya sebagai calon guru penggerak, mohon maaf kalau misalkan saya tidak bisa melaksanakan kegiatan budaya positif ini secara sendiri. Saya butuh kerjasama dari semua teman-teman guru untuk bisa melaksanakan kegiatan budaya positif dari calon guru penggerak yang sekarang sedang saya jalani selama insya Allah 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan sampai selesai. Mohon dukungan dan kolaborasi dari teman-teman semuanya. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ini Bapak Ibu. Ini disiplin positif tadi yang saya sampaikan, beberapa teori, ada 5 posisi kontrol. Ini tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian ini makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Teori motivasi ada beberapa Bapak Ibu. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan. Ini akan kita pelajari nanti selanjutnya Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Dari sini, di atas disiplin positif, kita sampai di sini. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terkadang malah begini Bapak Ibu, kita itu
mengentaskan bahwa disiplin itu sebagai hukuman. Kadang yang kita jalani setiap hari seperti itu. Mendisiplinkan anak itu dengan hukuman itu tidak baik Bapak Ibu sebenarnya kalau menurut ini. Makna kata disiplin menurut yang lain adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Apabila diri kita tidak bisa disiplin secara mandiri, maka ini Bapak Ibu. Jadi mana ya? Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita melihat di sini, kalau memang haruslah kita bisa tergerak hatinya. Kalau memang kita bisa menggerakkan kedisiplinan dalam diri kita, kita tidak perlu ini Bapak Ibu, penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu yang merdeka. Jadi kalau misalkan ada pada diri kita sesuatu yang sikap disiplin, maka dengan sendirinya dimanapun dan kapanpun, tanpa harus ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita, maka kita akan terbiasa bersikap disiplin. Makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Bapak Ibu, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Disiplin itu juga termasuk cakap dalam memerintah diri sendiri. Apabila kita sudah tertanam tadi sikap disiplin, berarti kita sudah dapat dikatakan cakap. Selanjutnya, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu ada dua Bapak Ibu, motivasi intrinsik dari dalam dan motivasi ekstrinsik dari luar. Nanti kita akan pelajari. Ini juga sama makna kata disiplin. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bapak Ibu sudah paham, tidak usah saya jelaskan lagi. Dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu, ketika diri kita sudah tertanam rasa disiplin, maka berarti kita sudah di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Nilai-nilai kebajikannya apa saja. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi tadi. Nanti saya jelaskan motivasinya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini nilai-nilai kebajikan ada beberapa menurut pemahaman ya Bapak Ibu. Menurut pendapat, nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, berkreatif. Kemudian nilai kebajikan menurut Primeyers Program. Kemudian nilai-nilai kebajikan ada lagi 9 pilar karakter, ya. Di situ ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Yang ini nilai kebajikan petunjuk dalam buku petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ada banyak sekali di situ. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada lagi di situ. Jadi yang namanya nilai kebajikan Bapak Ibu adalah suatu sikap yang dapat kita wujudkan.
Contoh, di sini proyek nilai kebajikan ada peduli, ada rajin, ada berani, kreatif. Itu namanya nilai kebajikan. Termasuk di dalamnya adalah disiplin, harga diri, dermawan, jujur, rendah hati. Itu namanya nilai kebajikan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan ya. Itu berarti sikap kita, peduli, kemudian kasih sayang, toleransi, percaya. Banyak sekali di sini nilai-nilai kebajikan. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Ini tadi disampaikan di awal oleh saya, kolaborasi, kemudian menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Ini yang Bapak Ibu ya, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi diharapkan Bapak Ibu mohon kerjasamanya ketika suatu peraturan sudah terbentuk, maka dilaksanakan dengan baik. Maka seorang pemimpin pelajaran perlu berjiwa kepemimpinan. Dengan begitu, ketika kita sudah melaksanakan peraturan, maka kita sudah menjadi sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu. Pemimpin sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tujuan mulia ini luar biasa Bapak Ibu dari disiplin positif ini, apalagi ketika benar-benar dilaksanakan di sekolah SD Negeri Kabupaten 2. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Seorang akan memotivasi perilaku manusia diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, seorang murid Bapak Ibu, ketika melakukan sesuatu, itu akan berdasarkan ini. Seseorang murid akan melakukan sesuatu berdasarkan motivasi ini, 3 ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, murid mengerjakan PR karena mungkin alasan beberapa ini. Kebanyakan yang mana Bapak Ibu? Antara 1, 2, 3. Mengerjakan PR, pasti menghindari hukuman. Kebanyakan ini. Ini termasuk pada motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ada juga anak-anak dari kita, contohnya kelas 1, kalau misalkan mengerjakan sesuatu ingin mendapatkan imbalan, ada seperti itu. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal yang mana ini merupakan tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tertanam dari diri sendiri. Jadi seorang siswa atau mungkin kita melakukan sesuatu, itu pasti ada motivasi antara 3 ini. 1, 2, 3. Tapi kalau kita berpandangan tentang murid, pasti antara 1 dan 2 ya Bapak Ibu, kebanyakan. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah pada tahap yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dengan kita disiplin, berarti kita menghargai diri sendiri. Dengan kita mematuhi peraturan, berarti kita menghargai diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita bisa melaksanakan kedisiplinan kita di sekolah, bagaimana kita bisa melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ini berarti kita sudah merdeka Bapak Ibu. Tidak harus berarti kalau Bapak Ibu masih diatur tentang kedisiplinan, berarti Bapak Ibu belum merdeka. Tidak dengan sendirinya melakukan kedisiplinan, berarti Bapak Ibu belum merdeka. Mohon maaf, saya harus menyampaikan ini berdasarkan ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita kalau melaksanakan kedisiplinan dengan baik, sesuai dengan hati nurani kita, berarti kita sudah merdeka belajar Bapak Ibu, sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara. Gitu.
Tapi apabila kita belum disiplin, masih diatur dengan suatu peraturan, tidak bisa melaksanakan sesuatu aturan, tidak akan merasa terbebani kalau kita laksanakan dengan dari diri kita. Jadi semuanya tidak akan merasa berat Bapak Ibu kalau memang dari diri kita dulu, saya memang tugasnya seperti itu ya, memang harus seperti itu tidak akan merasa berat. Dan juga tadi sudah dikatakan merdeka. Tetapi ketika Bapak Ibu masih berpegang pada peraturan yang belum dilaksanakan, berarti Bapak Ibu belum dikatakan merdeka. Seperti itu. Ini dalam sekali ya Bapak Ibu maknanya. Saya ulangi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada beberapa kalimat dihukum oleh penghargaan, maksudnya ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek, ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan seterusnya. Bapak Ibu di situ Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian bentuk program kebajikan, beri pengakuan secara khusus kebajikan kepada anak ya Bapak Ibu, beri pengakuan secara pribadi. Ini cara-caranya Bapak Ibu. Bagaimana kita membentuk program kebajikan. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten atau terus menerus. Kemudian fokus pada proses bukan hasil. Ini bentuk program kebajikan. Ini Bapak Ibu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pada anak. Kata pembuka, jadi ketika kita berbicara kepada anak itu tidak harus mengenal, tetapi jangan mengenal secara langsung, tetapi harus ada kata pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai-nilai kebajikannya apa? Rasa pedulimu pada saat menolong murid baru di kelas kita pada situasi tersebut. Jadi ada kata pembuka, kemudian baru ditunjukkan nilai kebajikannya, kemudian pada situasi apa, seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, antara hukuman atau konsekuensi kita perbedakan ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita nanti lihat jawabannya nanti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, kayak melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Kita lihat Bapak Ibu, ini jawabannya. Jawabannya ini. Yang pertama adalah hukuman, kedua hukuman, kemudian ketiga hukuman, 4 konsekuensi. Ini adalah konsekuensi karena apa? Pada belajar PJOK. Iya. Bisa dipahami ya, bisa dibedakan ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan seterusnya ini Bapak Ibu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau bisa kita menerapkannya konsekuensi, jangan menerapkan hukuman. Contoh tadi kalaupun mau menerapkan hukuman yang positif, menulis 100 kali, jangan dengan cara hal-hal yang fisik. Kemudian misalkan dia membersihkan apa, itu bisa memberikan hukuman yang positif gitu. Nah ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman kita ditermasuk di sini termasuk dalam identitas gagal. Tetapi kalau kita menerapkannya
konsekuensi atau restitusi, ini termasuk pada identitas sukses. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sebenarnya setiap hari kita sudah melakukan restitusi Bapak Ibu, tetapi tanpa kita sadari. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan seterusnya. Restitusi fokus pada solusi. Ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, kelas-kelas yang lain yang belum membuat keyakinan kelas dimohon untuk bisa bekerja sama membuat keyakinan kelas. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin perlu dibantu dituliskan oleh gurunya dalam membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa perlu? Perlu sekali karena apa? Sebagai konsekuensi atas apa tadi yang sudah ditulis oleh murid-murid kita, bahwa ketika kita melakukan itu, melakukan melanggar peraturan keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka harus ada konsekuensi seperti itu. Lanjut. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, maka akan berimbas pada budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang inikah atau yang ini? Ini. Jawabannya? Jawabannya adalah ini ya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Setiap keyakinan kelas yang dibentuk itu harus ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi ini ya, saling menyayangi, semangat, kemudian peduli. Itu Bapak Ibu perlu dipahami ya. Jadi yang namanya keyakinan bukan ini. Ini tidak ada nilai-nilai kebajikan. Tidak ada. Datang tepat waktu, mengucapkan salam itu bukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Tapi yang namanya keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Seperti itu. Ada banyak sekali nilai kebajikan tadi yang saya sampaikan. Kemudian tidak usah. Ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ya, ini sikapnya tanggung jawab. Kemudian ini menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Ini kalau yang seperti ini namanya peraturan. Makanya tadi menyampaikan setiap keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Kebutuhan dasar ada 4, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 posisi kontrol Bapak Ibu sebagai penghukum. Apakah kita sebagai pengajar, sebagai penghukum Bapak Ibu? Tidak. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai kita seperti ini ya Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Seperti itu. Kamu selalu saja salah. Jangan sampai seperti itu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Contoh murid-murid kita, ada murid yang selesai. Kamu selesainya terakhir terus, jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu sebagai nama itu berarti kita bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contoh, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Kata-kata itu pun tidak boleh terucap dari kita. Kemudian beberapa kali Bapak harus memberitahumu, bagaimana coba kalau orang tuamu berbuat begini, itu berarti membuat mereka merasa bersalah. Itu juga tidak baik Bapak Ibu. Kemudian inilah kita harus cepatkan bagaimana kita seorang guru bisa menjadi seorang teman. Ini Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Nih, sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah itu dikatakan identitasnya gagal. Tapi kalau kita tempatkan diri kita pada teman, pemantau, manajer, itu termasuk pada identitas yang sukses. Pertanyaan pertanyaan tugas. Pernyataan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu titik-titik, itu berarti membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti itu menjadi seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, berarti mendapat sebagai pemantau. Segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Ini segitiga restitusi. Ketika menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini sebagai menstabilkan identitas. Ketika
validasi kebutuhan, guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini sebagai validasi kebutuhan. Dan ke bawah masih ada lagi menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata apa nilai kita percaya di apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari yang saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang akan ditanyakan, monggo barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, saya memberi kesempatan. Ya, Bu Laila Arifan, silakan monggo. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya apa saja sih tadi kan mengenai budaya positif ya. Apa saja budaya positif yang sudah ada di SD Kabupaten 2 dan juga mungkin budaya positif lain yang ingin ditanamkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Laila Arifan yang telah menyampaikan pertanyaan terkait budaya positif apa yang akan saya terapkan. Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata di sekolah saya yang sudah dan insya Allah sudah dilaksanakan. Beraksi K2P, bersih, religius, aktif, 6S, sehat, indah, dan kebersamaan, kekeluargaan, serta penerapan disiplin. Ini Bapak Ibu uraiannya. Kemudian ini bersih ya. Ada beberapa tampilan foto-fotonya juga sudah saya laksanakan dalam kegiatan budaya positif yang ada di sekolah religius. Di sini ada mahuza, kegiatan membaca mahuza dan surat pendek, serta juz amma, kemudian tas, tadarus surat yasin, giat duha, kegiatan salat duhur dan salat duha, aktif, kegiatan literasi di perpustakaan, 6S yang sudah kita jalankan setiap pagi, senyum, salam, saling sapa, sopan dan santun. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman guru yang sudah berkolaborasi dengan saya dalam kegiatan 6S yang sudah dilaksanakan setiap hari. Mohon untuk yang belum melaksanakan supaya bisa berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kemudian tanam, kegiatan senam bersama. Indah, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Laila Arifah dan Bu Pradipta Layari yang sudah menghias kelasnya. Ini adalah tampilan kelas 4. Indah itu merang menghias ruang kelas, yaitu pojok baca Bapak Ibu. Teman-teman yang lain yang belum ya, monggo untuk bisa menghias kelasnya. Sudah? Kelasnya saya sudah melihat kelas 2. Yang belum silahkan monggo Bapak Ibu. Saya apresiasi untuk kelas 4 dan kelas 3 Bu Laila Arifah. Yang lain monggo nggih. Yang lain semoga cepat menyusul. Kemudian ada K2P Bapak Ibu, kebersamaan, kekeluargaan, penerapan disiplin. Ada tandur, kegiatan dari anak untuk anak berbagi. Ada mekar, kegiatan makan sehat 1 bulan sekali bersama anak. Kemudian panen, kegiatan sarapan bersama anak, upacara Senin pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah diseminasi pemahaman budaya positif modul 1.4 yang saya pahami dan saya laksanakan di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk mendengarkan diseminasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri Kabupaten 2 oleh Ibu Muki Handayani, SPDI calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kita semua bisa berkolaborasi bersama untuk mewujudkan program ini. Dan kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, demikian tadi acara diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah saya di SD Negeri Kabupaten 02, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.